sering merasakan asam lambung naik, dada panas, atau tenggorokan perih? Banyak yang bertanya, apakah jet bisa memicu kanker? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung kondisinya. Yuk kita bahas dengan cara yang sederhana. Apa itu jet? Bayangkan ada pintu antara lambung dan kerongkongan kamu. Namanya katup esofagus. Kalau pintu ini melemah, asam lambung yang seharusnya tetap di perut Jeti bisa naik ke atas, ke kerongkongan. Inilah yang disebut jet. Gejalanya pun macam-macam. Mulai dari dada terasa panas atau heartburn, tenggorokan perih, mulut terasa pahit, sampai sering sendawa. Kadang suara juga bisa Jeti serak. Kalau kamu mengalami ini terus-menerus, misalnya lebih dari 2 kali seminggu selama beberapa minggu, jetmu sudah masuk kategori kronis. Lalu, kapan jet bisa Jeti berbahaya dan memicu kanker? Nah, ini bagian pentingnya. Kalau jet dibiarkan tanpa penanganan selama bertahun-tahun, asam lambung yang naik terus-menerus akan mengiritasi dinding kerongkongan. Sama seperti kulit yang kalau digesek terus-menerus akan lecet dan berubah. Iritasi kronis ini bisa menyebabkan kondisi yang namanya Barrett's esophagus. Ini adalah perubahan sel di lapisan kerongkongan akibat terlalu sering terpapar asam. Barrett's esophagus inilah yang menjadi jembatan menuju peningkatan risiko kanker kerongkongan. Tapi, saya mau tegaskan, tidak semua penderita jet pasti akan mengalami ini. Risikonya baru meningkat kalau jet tidak pernah diobati, berlangsung sangat lama, atau gaya hidup pemicunya tidak diubah sama sekali. Karena itu, penting sekali untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Ini adalah alarm tubuhmu yang memberitahu bahwa kondisinya bukan lagi jet biasa. Kamu harus segera periksa ke dokter kalau mengalami gejala seperti sulit menelan, rasanya seperti ada yang mengganjal di tenggorokan, atau kalau kamu sampai muntah darah, feses berwarna hitam pekat seperti aspal, merasakan nyeri dada yang hebat dan tidak biasa, suara serak yang tidak kunjung membaik, atau berat badanmu turun drastis tanpa alasan yang jelas. Ini semua bisa menjadi tanda adanya komplikasi serius yang membutuhkan penanganan medis secepatnya. Jangan pernah menyepelekan sinyal-sinyal ini ya. Kabar baiknya adalah, risiko kanker akibat jet ini bisa ditekan dan dikelola dengan sangat baik. Kuncinya ada di tanganmu. Cara terbaik adalah dengan mengelola jet itu sendiri. Ada beberapa tips penting yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Pertama, dari makanan. Coba deh kurangi atau hindari dulu makanan yang pedas, asam, berlemak tinggi seperti gorengan, coklat, dan juga minuman seperti kopi dan soda. Kedua, atur waktu makan. Jangan langsung tidur setelah makan besar. Beri jeda minimal 2-3 jam. Ketiga, jaga berat badan ideal. Lemak berlebih di perut bisa menekan lambung dan memicu asam naik. Keempat, kelola stres. Percaya atau tidak, stres bisa memperburuk jet. Cari cara rileks yang cocok buatmu. Entah itu meditasi, olahraga ringan, atau hobi. Kelima, saat tidur, coba tinggikan posisi kepala dengan bantal tambahan. Ini membantu gravitasi menahan asam lambung tetap di bawah. Dan yang paling krusial, berhenti merokok dan hindari alkohol, karena keduanya bisa melemahkan katup esofagus. Terakhir, jika dokter sudah memberikan obat jet, minumlah sesuai anjuran. Perubahan-perubahan kecil ini kalau dilakukan konsisten, dampaknya sangat besar untuk kesehatan jangka panjangmu. Jeti, kesimpulannya, apakah jet bisa memicu kanker? Ya, ada risikonya. Tapi bukan berarti semua penderita jet pasti akan kena kanker. Yang terpenting adalah mengenali gejala sejak dini, melakukan perubahan gaya hidup yang sehat, dan merawat lambungmu dengan baik sebelum terjadi komplikasi yang lebih serius. Jangan biarkan ketakutan menghentikanmu, tapi jadikan informasi ini sebagai motivasi untuk hidup lebih sehat. Jaga kesehatanmu, kenali sinyal dari tubuhmu, dan jangan biarkan asam lambung mengatur hidupmu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa bagikan video ini ke orang yang kamu sayangi. Sampai jumpa di video selanjutnya.